Oke, ini adalah tutorial setting jam waktu sholat digital RGB Digitron. Pertama kita download dulu aplikasinya di Play Store, namanya Digitron RGB. Ini yang paling atas namanya jadwal sholat Digitron RGB. Kita pilih. Karena sudah diinstal, kita buka aja langsung. Nah, di sini ada 4 menu utama. Yang pertama jadwal sholat, terus MP3 tartil, ada pengaturan, ada running text. MP3 tartil tidak kita setting karena kontrol kita tidak pakai MP3 tartil ya. Langsung aja pertama ke pengaturan. Pengaturan ini ada 4 item, ada setting wifi, ada on off CWS, ada running tag, ada setting kalender. Yang pertama kita setting dulu kalendernya. Nah, di sini ada setting jam, ada setting tanggal. Kita coba setting jamnya jam 23, menitnya 55 misalkan. Kita ketik OK, kita ketik ubah kalender. Kita coba lagi jam 1, ketik ubah kalender. Nah, berubah langsung menjadi jam 1.55. Tanggalnya misalnya tanggal 10. Kita ubah kalender, berubah menjadi 10 Mei. Atau lebih gampangnya kita rubah sesuai kalender HP ya. Paling atas ada menu kalender HP, kita pilih aja kalender handphone. Kita sinkronkan kalender. Nah, otomatis tanggal dan jamnya sesuai dengan jam dan tanggal handphone. Itu cara mudahnya untuk setting kalender. Oke, sekarang kita back. Untuk menu selanjutnya ini on off CWS. Jam ini bisa disetting jam berapa on dan jam berapa off supaya untuk menghemat listrik. Misalkan di sini saya setting jam 4 lewat 10 menit sebelum subuh lah ya. Kita oke kan. Jam off-nya udah jam 2.00, jam 24 malam, jam 12 malam. Kita oke kan. Ini selalu on, ini centangnya kita hilangkan, lalu ketik ubah. Nah, kalau udah keluar berarti settingnya udah oke. Kalau mau dibikin selalu on, kita centang selalu on, kita rubah. Nah, otomatis on terus 24 jam. Terus untuk setting berikutnya adalah setting wifi. Setting wifi ini ada setting password untuk wifi. Untuk masuk ke menu ini kita pakai password 12345. Kita oke kan. Nah, ini nama wifi nya Digitron RGB. Kita pun bisa rubah, dirubah sesuai keinginan kita. Untuk passwordnya, password bawaan pusat jam, password wifi nya pusat jam, ini bisa kita rubah. Misalkan kita rubah menjadi Corona 2020.
Oh, ini cuma maksimal 6 karakter, 6 huruf, 6 karakter jadi corona 20. Kita ubah, kita simpan, kita cek dulu. Ini passwordnya udah berubah. Back lagi, kita lanjut ke menu setting running text. Nah, running text ini ada brightness, dan disitu terang kecerahan dari display. Kita coba misalnya setting ke 20 ya, dikecilkan. Coba kita rubah hurufnya menjadi redup. Kita coba lagi, kita besarkan 70, kita ubah, kita rubah misalnya 90, semakin cerah sesuai dengan keinginan kita. Kita mau rubah untuk medium saja, kita misalnya 60 aja. Nah, itu untuk setting brightness. Oke, ini untuk setting panel. Di sini ada banyak pilihan. Untuk jam yang kita bikin ini ukurannya adalah 2x3 panel, jadi nggak usah dirubah-rubah. Ini cuma sekali setting aja. Oke, untuk menu selanjutnya kita ketik running text. Maaf, ini menu pengaturan udah semua, kita back dulu. Nah, pengaturan sudah. Sekarang ke jadwal sholat. Jadwal sholat ini sudah kita setting via lokasi atau GPS. Kita masukkan passwordnya 12345. Nah, ini karena sesuai GPS, kita tekan lokasi Android. Lalu ubah lokasi. Ini otomatis jadwal sholatnya sudah sesuai dengan lokasi di mana kita berada. Kemudian untuk koreksi JWS, ini semisal ada selisih dengan jadwal sholat di lokasi, kita bisa merubahnya, bisa mengoreksinya. Ini ada misalnya subuh, ini kurang 2 menit, kita bisa centang subuhnya berapa menit kita mau tambahkan. Kalau 1 menit, pilih 1 menit. Zuhurnya misalnya kelebihan 1 menit, kita kurangi 1 menit. Ini tidak ada keterangannya. Kalau dikurangi dicentang, berarti kalau ditambah berarti nggak usah dicentang. Misalnya subuh mau ditambah 1 menit, berarti nggak usah. Zuhurnya mau dikurangi 1 menit, berarti dicentang 1 menit zuhurnya.
lalu setelah dirubah kita ubah koreksi di bawah sendiri. Tapi kalau tidak sesuai tidak perlu dirubah di sini. Kalau cuma selisih 1-2 menit saya rasa tidak perlu dirubah, itu masih wajar. Oke, kita kembali back dulu. Untuk setting manual juga bisa, tapi saya rasa tidak perlu karena settingnya udah via GPS, udah otomatis sesuai dengan jadwal sholat setempat. Tapi kalau ada keperluan mau dirubah bisa lewat menu jadwal sholat manual. Terus menu selanjutnya adalah timer iqomah. Timer iqomah ini adalah timer sebelum waktu sholat. Jadi setelah azan sampai iqomah itu berapa menit. Di sini ada pilihan auto atau manual, kita bikin auto. Lalu setting timer iqomah. Ini contohnya sholat subuh. Ini auto timernya dibikin auto. Terus timer sebelum iqomah itu adalah hitung waktu sebelum azan. Jadi di sini di setting 0, kita tidak fungsikan. Kemudian timer iqomah itu setelah azan menuju iqomah itu mau disetting berapa menit. Di sini disetting 13 menit. Jadi seperti ada di foto itu timernya berjalan selama 13 menit menuju iqomah. Kemudian timer setelah iqomah itu maksudnya adalah waktu setelah iqomah jam otomatis mati selama 5 menit. Jadi selama waktu sholat jam ini mati selama 5 menit. Tujuannya supaya tidak mengganggu orang sholat. Bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan 6 menit, 7 menit atau 8 menit, sesuai kebutuhan masing-masing. Mode azan dibikin bip, bunyi alarmnya bip azannya 5 kali bip. Untuk iqomahnya 3 kali bip biar beda. Setelah disetting tekan ubah iqomah. Itu cara settingnya, sama juga dengan sholat yang lain, disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Lama waktunya dari imam masing-masing masjid beda, jadi bisa untuk timer iqomah ini bisa disesuaikan dengan pengalaman waktu hari-hari. Jadi imam itu butuh berapa menit untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat Jumat. Jadi seperti itu cara setting timer iqomah. Kemudian untuk tombol iqomah ini maksudnya adalah tombol manual. Misalnya membutuhkan waktu segera dimulai, maka tombol iqomahnya bisa di setel langsung. Kemudian menu yang terakhir yaitu menu running text. Menu running text ini ada 6 item. Kita mulai dari bawah dulu. Font JWS.
Font JWS ini mestinya adalah font jadwal waktu sholat. Di sini ada pilihan imsa. Ini ada pilihan animasi itu adalah model tulisan keluar muncul, itu ada banyak macam, ada ke atas, ke bawah, ada horizontal, ada flash dan sebagainya sesuai dengan kesukaan masing-masing. Untuk animasi nanti bisa dipilih sesuaikan kesukaan masing-masing. Terus untuk kecepatan ini adalah kecepatan teks dalam berjalan. Kita setting aja misalnya 50 untuk tengah-tengah karena maksimal ada 100. Untuk warna kita pilih hijau, lalu kita ubah, otomatis di menu imsak berubah warnanya menjadi hijau. Untuk subuh kita pilih kuning, kecepatannya sama, bikin 50. Suruh juga kita bikin 50, kita bikin beda-beda warnanya. Ini cian, juha juga kita bikin 50 biar enggak terlalu cepat. Kita bikin warna biru. Zuhur kita bikin warna putih, kecepatannya 50. Asar kita bikin warna kuning lagi, kecepatannya 50. Untuk animasi silahkan pilih sesuai kesukaan masing-masing. Untuk maghrib kita bikin warna ungu. Bisa kita bikin warna merah. Untuk kalender kita bikin warna ungu misalnya, kecepatannya 50. Oke, itu tadi cara set font warna JWS. Kemudian font ikhoma, ini ada berbagai pilihan 1, 2, 3 sama Arabik, huruf Arab, dan juga warna hurufnya sesuai kesukaan masing-masing. Untuk font jam misalnya kita pilih warna Arabik, warnanya kuning. Kita coba ya, ubah warnanya menjadi kuning, hurufnya huruf Arab. Kita ubah lagi font kedua, warnanya menjadi biru misalnya, kita ubah ya, berubah jadi biru, berubah jadi huruf biasa. Itu tadi untuk font jam. Notifikasi ini adalah notifikasi waktu sebelum waktu sholat. Jadi sebelum azan, ini ditulisnya saat menunaikan sholat. Berarti nanti sebelum azan ada tulisan saat menunaikan sholat, waktu azan dimulai. Dan kecepatannya bisa diatur juga, kita atur 50. Warnanya putih, fontnya sesuai selera masing-masing. Ubah nanti untuk pesan iqomah. Jadi waktu antara azan sama iqomah itu ada pesan, bisa diisi di sini ada 8 pesan.
bisa dipakai semua, bisa dipakai 1, 2, 1 sesuai kebutuhan. Nah, ini contohnya I, 1 ini ditulisnya isi istilah sub yang masih kosong, model animasinya geser ke kiri, animasi keluar, cover ke kiri, kecepatannya 70. Ini berarti lambat, semakin besar semakin lambat. Warna tagnya biru, fontnya Arial Black. Munculnya setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, karena masing-masing hari kita centang. Kalau mau dibikin hari Jumat nggak muncul, kita hilangkan centangnya, lalu ubah teks. Atau hari Minggu tidak ditampilkan, dibuang centangnya, ubah teks. Demikian seterusnya. Nah, ini untuk I,1, pesan I,2 pun demikian juga, settingnya sama, bisa ditampilkan di hari tertentu atau setiap hari. Dan seterusnya ada 8 pesan, bisa diisi dengan hadis atau informasi dari masjid. Itu untuk pesan ikhoma. Kemudian untuk pesan running text, ini ada 8 jenis pesan juga, bisa difungsikan semua atau bisa dipakai 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini contohnya pesan pertama ini saya bikin nama masjid. Misal ini masjid, huruf besar semua. Muhajirin, modelnya geser kiri, kecepatannya bikin lambat aja 70, warnanya ungu, font tebal karena nama masjid, muncul setiap hari, kita ubah. Kita klik pesan kedua. Ini misalnya pesan-pesan sebelum azan, matikan HP pada saat masuk ke dalam masjid, kecepatan 60, warna teks ungu, dan New Roman fontnya ditampilkan setiap hari. Sampai pesan ketiga, keempat, dan seterusnya. Bisa dirubah, bisa ditambahin sendiri. Biasanya ditambahin informasi ketakmiran masjid atau informasi saldo infak dan aktivitas masjid dan sebagainya. Silahkan diisi sendiri. Oke, itu tadi cara setting aplikasi Android Digitron RGB. Semoga bisa dipahami.